Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat medsos yang saya cintai. Berjumpa lagi dengan saya Walnek Esjas dan ada Mbak Vero. Apa kabar Mbak Vero? Alhamdulillah baik Pak. Sehat ya? Ya, Alhamdulillah. Bapak gimana Pak? Saya sehat, Alhamdulillah, masih happy, masih sehat. Kita berjuang terus ya, berjuang terus. Dalam acara tisu, memperhatikan hot issue ya, mencermati hot issue yang ada di Indonesia hari-hari terakhir ini. Hari ini apa ini? Main apa kita Mbak Vero? Ini bahas topik yang anget banget Pak. Iya, apa ini itu? soal dunia persepak bolaan. Wow, timnas ya, timnas. Timnas kita nih yang belakangan ini growingnya bener-bener maju ya, bener-bener bagus ya Pak. Ya. Nah ini berita terhangat yang saya lihat, ini ada pemecatan atau pemberhentian kontrak dari pelatih Sinteyong nih yang selama ini 5 tahun sudah menemani timnas. Jadi ini. drama Korea sudah berakhir kelihatannya. Sudah berakhir ini Pak, ini set ending. Iya. Gimana Mbak Vero? Iya, ini katanya dia diberhentikan kontrak gitu ya, terus digantikan sama pelatih baru, namanya Patrick ya. Kluivert. Ya, Patrick Kluivert gitu. Nah, di sini banyak banget jadinya variatif nih Pak respon dari netizen. Pro dan kontra. Pro dan kontra. Iya. Ya, apalagi banyak banget yang kontra ini Pak. Iya. Jadi kayak gak terima lah pelatih baru yang menggantikan, terlebih karena katanya ada banyak track record yang kurang bagus gitu. Oke. Bapak ngikutin topik ini? Saya ngikutin, saya salah satu Cinta sepak bola lover juga. lah ya, Iya. pecinta sepak bola. Dan memang saya lihat ya ada pro kontra ya, pro kontra ya. Tapi biasalah, saya kira dalam dunia sepak bola ini macam-macam isu, macam-macam ini terjadi. Ya, betul. Pada akhirnya ketika nanti menang ya sudah semuanya bersatu gitu. Tapi kalau kalah ya sudah itu kena goreng-goreng semua. Gitu kan. Iya betul Pak. Ini mungkin saya jadi pengen tanya nih Pak ya. Ya. Kalau sebenarnya dari perspektif PSSI sendiri nih, karena saya salah satu yang bingung juga, kok tiba-tiba menghentikan kontrak dari si STY ini gitu kan, terlebih lagi adem ayem lagi menuju kualifikasi gitu. Itu kira-kira apa yang terbayang sampai SSI ya Pak? Ya saya awalnya ya termasuk orang yang kaget loh, ini di tengah masih ada game, waktunya sangat pendek, PSSI membuat keputusan ini. Karena kan ya kita sebagai awam nggak terlalu tahu kan apa yang terjadi di dalam gitu. Saya cukup kaget. Tapi setelah saya ngikutin, apalagi Ketum Erick Thohir ini, Ketum PSSI sudah melakukan press conference juga, dan saya mendengar dari berbagai informasi, baru saya mulai mengerti, oh ternyata memang ada persoalan sebenarnya. Jadi ada dinamika atau ada persoalan di kepelatihan yang lama, khususnya mungkin di Sinteyongnya sendiri, persoalan dalam konteks untuk mencapai prospek masa depan. Karena Indonesia ini baik PSSI-nya maupun fansnya bola nih udah sangat-sangat kebelet pengen tampil atau mentas di Piala Dunia 2026 ya, di Amerika dan di Meksiko kalau saya nggak salah ya. Jadi di Kanada. Jadi udah benar-benar pengen mentas. Padahal kalau ya saya dengar PSSI ini baru mencanangkan tahun 2036 loh kita masuk Piala Dunia. Tapi melihat situasi yang bergerak lumayan bagus sekarang, itu udah kebelet nih. Kelihatannya mimpi atau PD mungkin bisa nih kita masuk nih di sekarang ini yang lagi ronde 3 ini ya, tinggal 4 kali pertandingan lagi. Nah jadi akhirnya saya melihat, oh dari perspektif PSSI ini memang sebuah dilema besar. Dilemanya apa? Satu sisi kita memperkirakan menang melawan Cina misalnya, tiba-tiba kalah. Kalau lawan Jepang kalah oke lah ya. Lawan Bahrain ya karena dicurangi wasit tuh, jadi draw. Aturannya menang udah 2-1, tapi last minute perpanjangan waktu yang nggak pernah dihentikan itu tiba-tiba Bahrain ngegolin ya. Bahrain ngegolin. Tapi lawan Cina harusnya menang. Tapi apa yang terjadi? Nah ternyata saya dengar punya usut, dinamika antara pemain dengan pelatih ini terjadi di pertandingan sebelum melawan melawan Cina. Jadi saya mendengar ya desas-desusnya itu nggak kompak pemain dengan pelatih. Pemain ada semacam saluran aspirasi tapi tidak tersalurkan, sehingga katanya sih nggak tahu benar apa enggak, mainnya itu nggak sepenuh hati, mainnya itu nggak fight, akhirnya ya memang kalah gitu.
Nah begitu melawan Arab beberapa hari kemudian kan menang tuh di GBK ya, di tanah air. Itu kenapa? Karena ternyata pemain ini berunding sendiri akhirnya. Kita harus menyelamatkan negara, kita harus jangan bikin malu. Kalau kita kalah lagi lawan Arab, kita selesai nih, nggak ada lagi mimpi untuk mentas di 2026. Nah ternyata mereka berhasil dengan ngomong sendiri, tidak melibatkan pelatih gitu ya. Jadi ada semacam dualisme kan, atau dinamika gitu. Nah akhirnya berhasil. PSSI melihat itu kelihatannya. PSSI melihat itu dan mempelajari apa yang sebenarnya terjadi. Nah kalau yang saya terus ikutin, saya dengar itu yang terjadi memang kultur antara sang pelatih dengan pemain abroad nih, yang kebanyakan nih kan dari Belanda nih, dari Eropa. Kultur pemain Eropa itu kalau dengan pelatih dia boleh ngomong, pemain tuh boleh menyarankan, pemain tuh harus diskusi transparan. Nah kalau kultur kita di Asia kan belum nih, apa kata pelatih ya diikutin aja gitu kan. Bahkan pemain cium tangan kan sama pelatih gitu ya. Tapi kalau di Eropa kan nggak begitu kulturnya. Nah ternyata kulturnya nggak cocok. Dan kalau ini terus-menerus terjadi, tidak ada titik temu, pemain nggak happy dalam bermain, tidak bisa men-challenge strategi yang diberikan oleh pelatih, juga, ya. Takutnya kalah-kalah lagi. Kita 2 kali lagi aja kalah dari main 4 kali itu sudah selesai. Sehingga mimpi-mimpi itu menjadi tidak menjadi kenyataan. Nah, satu sisi itu, satu sisi lain mencari pelatih baru ini kan juga semacam gambling. Betul. Ya kan? Ya kalau menang nanti oleh pelatih ini. Gitu. Tapi kalau kalah bagaimana gitu kan? Nah, di sini yang saya lihat dilemanya PSSI. Tapi akhirnya saya yakin mereka dengan berbagai pertimbangan. Mimpi untuk menjadi mentas di Piala Dunia itu semakin besar, tapi bagaimana dia melakukan best effort untuk menutup lubang-lubang dinamika itu, ya siapa tahu. Ya kan, dengan kekompakan pemain, dengan pelatih, dengan semangat juang luar biasa, siapa tahu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Nah, kira-kira perspektif PSSI saya lihat seperti itu. Iya, karena dari berbagai dilema yang dirasakan PSSI ini tetap harus ada keputusan ya. Harus ada keputusan. Toh, kalau mereka mau cari aman ya udah teruskan aja sekarang. Kalau kalah toh nanti salahin aja pelatih gitu kan. Tapi mereka kan nggak mau kelihatannya. Masih ada kesempatan kok. Kenapa kita nggak coba? Betul. Jadi mereka udah mengukur nih dengan, mohon maaf, segala macam prestasinya Sinteyong, tapi dengan kondisi dinamika ini kalau dipertahankan, proyeksi ke depan ini akan tidak membuahkan hasil, bahkan mungkin getting worse, lebih buruk. Nah toh dipertahankan lebih buruk. Nah kenapa dia nggak mencoba yang baru dengan harapan tumbuh lagi semangat untuk menggapai mentas di Piala Dunia 2026 gitu. Nah yang menarik ini Pak, ini kan pelatih barunya ini, Patrick Kluivert ini punya berbagai macam track record yang dibincangkan sama netizen lah jadinya gitu ya. Itu kalau menurut Bapak sendiri layak gak sih? Kalau ngebayangin jadi seorang pelatih dengan berbagai tiba-tiba dituntut gak boleh gagal nih, gak boleh proses kayak gitu. Itu kayak jadi gimana ya? Ini juga dua sisi ya. Sekali lagi kan netizen Indonesia kan memang luar biasa ya. Energinya selalu diawali dengan perspektif negatif kan gitu. Itu kita udah lihat lah, biasa lah. Tapi saya juga memaklumin bahwa pelan-pelan nanti akan bisa menyetujui. Jadi salah satu yang saya apresiasi, konferensi pers lebih awalnya Erick Thohir itu menjelaskan cerita dilema ini, itu agak meredam tuh saya lihat. Agak meredam. Jadi kalau kita lihat 2-3 hari terakhir udah mulai agak turun ya. Karena toh akhirnya mereka mau menerima juga ya. Toh dipertahankan juga nanti hasilnya belum tentu bagus. Kenapa nggak kita coba sesuatu yang baru gitu kan? Nah memang kalau secara track record kepelatihan harus diakui Patrick Kluivert ini belum berjaya. Dia hanya baru pernah menjadi asisten pelatih Belanda, asisten pelatih timnas Kamerun, pernah menjadi juga asisten pelatih di Ajax atau pelatih juniornya Ajax. Tapi dia sudah pernah melatih timnas Karakau kalau saya nggak salah, cuman 1 atau 2 tahun, tapi juga belum berhasil ya, Nah, secara track record kepelatihan dia memang belum terlalu moncer nih. Tapi secara pemain kita udah nggak ada perdebatan lagi. Dia adalah salah satu top skor sepanjang masanya timnas Belanda. Jadi dia rising startnya Belanda ketika itu, ya striker lagi. Jadi gaya bermainnya menyerang. Dia pernah main di Ajax Amsterdam, pernah bermain di Barcelona, AC Milan. Jadi udah melalang buana kemana-mana. Jadi as a pemain dia magnet, dia tokoh besar di dunia. Tetapi sebagai pelatih betul. Nah
Menurut penjelasannya PSSI, yang didatangkan ini bukan dia sebagai individu ansih. Jadi bukan Patrick Kluivert-nya saja, tapi yang didatangkan oleh Erick Thohir ini adalah tim kepelatihan. Jadi nanti pelatih itu ada 5, 1 komandannya Patrick Kluivert, 2 asisten dari Belanda. Nah, asisten dari Belanda ini si Pastoor kalau nggak salah sama si Lenzat ya, Lenzat sama Pastoor ini, Denny Lenzat sama Pastoor ini orang-orang canggih nih. Track recordnya secara kepelatihan malah lebih bagus daripada Patrick Kluivert. Tapi Patrick Kluivert secara ketokohan kan lebih tinggi gitu loh, lebih banyak dikenal orang gitu. Nah, 3 ini paket. Yang ketika diinterview oleh Erick Thohir nih, Anda mau nggak bersama dengan tim ini? Karena PSSI menilai ada yang ahli teknis, ada yang tokoh, ada yang bisa istilahnya menguasai ruang pemain ya, di saat menjelang main itu ya, dia bisa menguasai. Nah, ditambah nanti dengan 2 asisten pelatih dari Indonesia. Biasanya itu ada asisten pelatih untuk pelatih kiper sama asisten pelatih untuk fisik, biasanya seperti itu ya. Nah, jadi ini tim 5 orang inilah yang sudah dihitung-hitung oleh PSSI dengan komandannya Patrick Kluivert, harusnya bisa gitu ya, harusnya bisa gitu. Nah, jadi track record di kepelatihan memang belum, tapi juga banyak loh contoh yang lain Mbak Vero yang dia baru saja pensiun jadi pemain terkenal, melatih beruntung gitu. Contoh tuh sekarang ya di Bayern Munchen itu Vincent Kompany. Vincent Kompany ini pemain Man City, baru pensiun setahun 2 tahun melatih tim kecil di Liga Inggris tapi nggak sukses, malah dibeli oleh Bayern Munchen yang tim nomor 1-nya Jerman. Berani kan itu pemiliknya dan ternyata berhasil gitu. Demikian juga dengan Zinedine Zidane di Real Madrid. Nah, dia bisa menguasai psikologi pemain, dia bisa mengarahkan pemain, komunikasinya lancar sehingga pemain betul-betul terdorong. Jadi tidak melulu urusan teknikal, tapi juga ada urusan ketokohan, komunikasi, kecocokan chemistry, budaya dan lain-lain. Ya, saya sih berharap mudah-mudahan Patrick Kluivert dengan ketokohannya itu, karena pemain kita kan 80% pemain dari kelahiran Belanda. Iya, betul. Diaspora kita dari Belanda. Jadi mudah-mudahan bahasa-bahasa selengean dia, komunikasi dia. Saya mendengar sebelum dia ke Indonesia ini dia juga sudah kontak-kontak pemain kita yang di Eropa. Gue nanti mau melatih lu nih, kita ya kompak yuk, kita roba yuk, apa masalahnya? Nah, saya dengar dia ada komunikasi gitu. Oh iya, ini banyak hal yang baru saya dengar nih dari Bapak. Salah tadi kayak seperangkat ya ternyata, dan track recordnya juga bagus gitu ya. Karena terlalu banyak arus kebencian di awal nih. Dan itu biasa kan? Iya, udah biasa. Jadi kayak kadang faktor-faktor lain tertutupi ya. Iya, mungkin berhubungan dengan itu Pak, buat netizen sendiri nih, mungkin ada tips-tips harusnya tuh sebagai pecinta bola kita tuh kayak gimana sih Pak mengambil sikap dari isu ini? Iya, kalau saya sih selalu menyarankan kita cinta bola, kita cinta negara ini, tapi jangan juga kita benci berlebihan. Jangan offset lah kalau istilah di bola itu ya. Nah, jangan di luar batas. Kenapa? Begitu kita benci berlebihan, yang rusak nanti bukan hanya dia yang membenci, tapi negara gitu. Contoh lah ada kasus-kasus dengan waktu kita gagal masuk Olimpiade, kalah oleh negara Afrika, lalu negara Afrikanya tanda kutip dijatuhkan lah, dihina-hina atau dinyanyi, itu kan nggak pas gitu. Ya, kemarin kemarahan dengan Bahrain sih saya kira beralasan karena dicurangi pelatih gitu ya. Tapi kan juga harus dalam kontrol, karena bola ini harus objektif, harus profesional. Nah, saya kira mereka pastilah udah ada kontrak kontrak integritas ya, fakta integritas ya. Misalnya Erick Thohir sebagai ketua umum bilang sama Patrick dengan tim, kalau kalian kalah sekali, 2 kali, 3 kali ya selesai loh. Sanggup nggak gitu. Terus kita maunya mimpinya Piala Dunia nih, Anda siap nggak? Siap. Kalau nggak dapat gimana? Ya jangankan si pelatih ini, saya dengar Erick Thohir pun siap mundur tuh. Jadi kalau dia ternyata salah dalam mengambil keputusan, kemudian juga yang keputusan ini tidak lebih baik dari yang seharusnya, dia juga tahu konsekuensinya gitu. Nah, itu namanya profesional ya. Nah, netizen namanya netizen kalau nggak komen, kalau nggak berdinamika kan nggak seru juga ya. Nanti kontennya nggak ada gitu ya. Tapi berdinamika, tapi ya saya berharap dalam batas koridor.
jangan lagi kita mengadu-ngadu pemain diaspora dengan pemain lokal. Ya, setuju. Jangan lagi kita bilang keputusan ini dipengaruhi oleh mafia bola. Ini ada kepentingan, ya belum tentu. Kita belum pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Kalau saya seperti tadi, simple. Toh kalau dia teruskan, kelihatannya dia udah membayangkan bakal rusak. Bakal ya untung-untungan aja gitu. Nah, kenapa nggak dia memberanikan diri merompak, mumpung masih ada waktu gitu. Mumpung masih ada waktu. Mereka akan tanding lagi, kalau saya nggak salah tanggal 15 Maret ya di Australia. Kemudian 15 apa 20 gitu ya. Kemudian 20. Kemudian 25 Maret di GBK tuh. Lawan Cina. Nah, ini penting sekali gitu. Lawan Bahrain. Nah, ini penting itu. Jadi harapannya setidaknya kita bisa draw di Australia, terus kita menang lawan Bahrain, dan terakhir nanti juga menang lawan Cina. Nah, kalau dapat 7 poin, itu rasanya peluang untuk masuk Piala Dunia masih ada gitu. Betul, saya setuju sih Pak. Jangan sampai kita menuju ke kualifikasi game selanjutnya kita terpecah belah ya, sampai dikerjai bola yang bundar. Ini demi negara ya, demi timnas. Kalau demi pribadi, saya kira kalau orang seperti Erick Thohir ya dia mundur aja gitu. Cuma kan nanti kan jadi rusak ya. Nah, jadi Sabtu ini Patrick akan datang, ya kita lihatlah. Ya, semangatnya seperti apa, auranya seperti apa, dan lain-lain. Tapi kalau menurut Bapak sendiri nih ya, last question, bakal happy ending atau bad ending sih sebenarnya? Kalau menurut Bapak nih? Saya sih masih menaruh harapan, ya saya masih menaruh harapan bahwa kelihatannya mimpi untuk masuk Piala Dunia ini mendekatin lah. 80-90% harusnya bisa. Kalau mereka tunjukkan kekompakan dan main seperti lawan Arab kemarin itu. Iya, benar. Lawan Arab itu luar biasa, mereka habis-habisan. Nah, kenapa saya menaruh harapan? Ada 2 pertimbangan besar. Nah, 1, secara kultur, ya si Patrick Kluivert ini dengan pemain diaspora kita itu kan udah sama-sama kultur Belanda. Ini beda, kulturnya memang beda tuh dengan Asia, dengan Eropa, ya. Bahkan kadang-kadang Belanda dengan Inggris aja beda. Apalagi dengan Italia itu beda. Nah, jadi secara kultur tuh nyambung, 1. Nah, yang kedua yang saya bikin agak lumayan optimis ini tim kepelatihan ini. Jadi yang namanya Pastor ini, asisten pelatihnya salah satunya namanya Pastor, Alex Pastor ya. Ini pernah sukses mengantarkan salah satu klub di Belanda, Almere namanya kalau nggak salah saya, Almere itu sukses, dan juga ada beberapa klub lain itu. Nah, jadi cuma namanya kalah populer dengan Patrick Kluivert itu. Jadi 2 alasan itu ya saya masih optimis. Mudah-mudahan ini bisa, dan kita berharaplah, berdoa. Kalau ini jadi, kalau menang, saya sudah bercita-cita untuk nonton ke Amerika atau ke Kanada sana. Siap. Pertama kali Indonesia masuk lagi Piala Dunia setelah 1938 dulu